Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sesi kedua ini, di hari ini kita akan kembali membahas tentang pembahasan matan al-jurumiyah, di mana kita sekarang masuk kepada pembahasan yang ketiga dari al-marfu'at, yaitu pembahasan tentang mubtada sekaligus al-khabar. Nah, di mana kita telah selesai dari pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Pembahasan fa'il dan naibul fa'il, kita katakan tadi ada kesamaan-kesamaan padanya dari hukum-hukum. Hanya saja yang perlu terpahami bahwasanya fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il. Fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il. Demikian juga naibul fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Nah, kemudian ya, sebagaimana fa'il, berapapun jumlah fa'ilnya, maka fi'ilnya harus datang dalam keadaan apa? Mufrad. Demikian juga naibul fa'il. Taib. Nah, jadi sekarang kita pada pembahasan mubtada dan khabar. Kata penulis, babu al-mubtada'i wal khabari. Babnya mubtada dan khabar, yaitu pembahasan tentang mubtada dan khabar. Di mana mubtada dan khabar sama kedudukannya seperti fi'il dan fa'il. Seperti fi'il dan fa'il harus saling apa? Harus saling ada. Ada mubtada, harus ada khabar. Sebagaimana fi'il harus ada fa'il atau ada naibul fa'il. Jadi kalau ada mubtada maka harus ada khabar. Taib. Sebagaimana fi'il, fa'ilnya bisa datang jauh diselingi beberapa kata. Demikian juga naibul fa'il bisa datang diselingi beberapa kata. Artinya tidak mesti langsung fi'il fa'il, tetapi kadang fi'il baru kata baru fa'il. Demikian juga naibul fa'il, fi'ilnya dulu baru ada beberapa kata, apakah huruf jarnya atau seterusnya, kemudian naibul fa'il. Mubtada khabar juga demikian, kadang mubtada baru langsung khabar, dan kadang mubtada kemudian jauh baru datang khabarnya. Nah, sekarang al-mubtada'u huwa. Kita masuk pada definisi mubtada dahulu. Mubtada adalah isim, ya, sama pembahasan yang lain, bahwasanya dia adalah isim. Jadi tidaklah terbentuk yang mubtada selain dari isim. Dan namanya mubtada itu asalnya dia selalu berada di awal kata, asalnya. Kalau fi'il itu dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fa'il dari jumlah fi'liyah. Jadi kalau ada fi'il yang kita cari fa'il. Nah, kalau sebuah kata dibuka isim, maka pasti dia adalah mubtada. Nah, di mana mubtada itu adalah isim. Jadi kalau ada isim kita lihat di awal kata, maka secara khusus dia mubtada. Walaupun ya tidak mutlak, tetapi secara umum dia mubtada. Yang marfu jelas, ya, dia marfu. Marfu'nya terserah, tergantung dia dia isim apa. Kalau isim mabni seperti huwa Muhammadun, berarti huwa mubtada mabni ala fathi fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli raf'in karena dia mubtada. Taib. Atau dia isim zahir seperti
Muhammadun tilmidun. Yang pokok dia isim. Apakah isimnya isim mufrad yang marfu'nya dengan dhamma? Apakah dia isim musanna yang marfu'nya dengan alif? Apakah dia jam mudzakkar salim marfu'nya dengan waw atau seterusnya? Al-ari artinya yang kosong. Anil awamili, dari amil-amil. Al-lafziyah, dari amil-amil yang terlafadzkan. Jadi yang menjadikan, ya, artinya yang menjadikan mubtada itu marfu itu apa? Atau kita katakan marfu'nya mubtada itu bukan karena amil yang terlafadzkan, semisal isimnya kana, ya. Kana kan marfu karena apa? Isimnya kana marfu karena apa? Ada kana. Taib. Sebagaimana majrurnya isim, dia majrur karena adanya huruf jar, seperti fi. Jadi amilnya terlafadzkan. Adapun kalau mubtada dia marfu karena memang dia marfu bukan karena sesuatu yang terlafadzkan seperti kana, tidak, atau seperti isimnya kana, tidak. Dia marfu karena dikatakan al-iftida. Dia berada di awal kata. Itulah menjadikan dia marfu. Intinya dia marfu bukan karena amil. Taib. Itu jadi kita bahas dahulu tentang mubtada, ya. Kita bahas dahulu tentang mubtada. Jelas. Dia adalah isim yang seperti misalnya tadi apa? Zaidun qoma. Misalnya Zaidun qoma. Misalnya, atau Zaidun qaimun. Zaid isim di awal kata berarti apa dia? Mubtada. Qaimun khabarnya. Zaid adalah berdiri. Sama dengan ketika kita katakan Zaidun qoma. Zaid mubtada, qoma tidak langsung kita katakan khabar, tetapi kita katakan qoma fi'il madhi. Kemudian mabni al-fathi la mahalla min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kembali kepada Zaid. Qoma fi mahalli rafin khabar. Taib. Al-muhim, ya, yang pokok isim di awal kata dia adalah mubtada. Adapun khabar nanti kita akan bahas. Khabar itu ada mufrad, ada yang ghairu mufrad. Taib. Itu tentang khabar. Mubtada. Dia isim yang marfu yang kebanyakannya berada di awal kata, ya. Karena nanti ada namanya mubtada muakhar. Tetapi secara umum dia isim yang marfu yang berada di awal kata. Kemudian adapun khabar, kata penulis, wal khabaru huwa al ismu al marfu, sama tentang mubtada. Dia juga harus isim secara umum. Walaupun nanti, ya, kita sudah ketahui ternyata ada khabar yang dari jumlah, ada khabar yang terbentuk dari syibhul jumlah. Tetap secara umum dia adalah apa? Isim. Nah, kecuali kalau sudah tidak ada isim yang bisa jadi khabar, baru kita berpindah kepada ghairu khabar yang ghairu mufrad. Taib. Di mana al-musnadu ilaihi, yang khabar ini disandarkan kepada mubtada. Ilaihi. Jadi dia mengkhabarkan tentang apa itu mubtada, keadaannya mubtada. Jadi khabar itu mengkhabarkan tentang mubtada. Mubtada ini gimana? Ya, mubtada itu misalnya Zaid. Khabar datang mengkhabarkan tentang Zaid, ya. Muhammad tilmid, ya, tilmidun itu mengkhabarkan tentang siapa itu Muhammad. Intinya tilmidun disandarkan kepada mubtada, ada kaitannya dengan
mubtada itu tadi Muhammad. Pada contoh Muhammad tilmidun. Naam. Nahu qaulika Zaidun qa'imun, ya. Waz-zaidani qa'imani, waz-zaiduna qa'imuna. Ketentuan-ketentuan apa? Mubtada dan khabar itu pertama, walaupun ini tidak mutlak, artinya tidak mutlak, kadang berubah dari kaidah. Tetapi secara umum, kalau isim mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga harus apa? Mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka na'am. Kalau jamak, maka juga harus jamak. Kemudian mudzakkar harus juga mudzakkar, muannas harus juga muannas. Ini berlaku tentang susunan mubtada dan khabar yang mufrad, yaitu mufrad yang selain syibul jumlah atau apa? Yang selain dari syibul jumlah atau jumlah fi'liyah dan ismiyah. Taib. Itu yang harus kita pahami. Naam. Ala kulli hal, ya, seperti Zaidun qa'imun, maka qa'imun adalah khabar. Alamat rafa'nya adalah apa? Ad-dhammah. Qa'imani, dia adalah khabar. Alamat rafa'nya adalah al-alif. Qa'imuna, waw. Taib. Kita masuk kepada perincian tentang mubtada, di mana kata penulis wal mubtada'u ismani. Ya. Mubtada itu ada dua jenisnya. Sama fi'il ada dua jenisnya. Sama fa'il, sama fa'il ada dua jenisnya. Sama naibul fa'il ada dua jenisnya. Apa itu? Yaitu dia yang pertama zahirun wa mutmarun. Zahirun wa mutmarun. Fadhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka yang zahir apa yang telah berlalu penyebutannya. Yang zahir apa yang telah berlalu penyebutannya. Naam. Dzikruhu, yakni penyebutannya. Dzikru sebagai apa? Fa'il. Naam. Fadhahiru apa yang telah berlalu penyebutannya. Kalimat al-mubtada kismani. Apa dia al-mubtada sebagai apa? Mubtada, karena isim di awal jumlah. Kismani khabar. Antum lihat, ya, bahwasanya mubtada ini isim mufrad. Kismani isim musanna, jadi tidak bersesuaian dengan kaidah yang kita bahas sebelumnya kan. Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Ini perlu diingat faedah, yakni kalau nanti bersesuaian mufrad musanna kalau khabarnya itu pada posisi isim fa'il. Dia posisi isim fa'il, seperti apa? Seperti Muhammad qaimun. Qaimun isim fa'il, maka harus bersen mufrad. Tetapi kalau khabarnya itu dalam bentuk misalnya semisal ini, ya, masdar, maka boleh apa kita katakan semisal ini kismani. Bentuknya isim musanna kan? Naam. Jadi sini tambahan faedah lagi, bahwa kadang sebuah kaidah itu berbeda dengan di lapangan. Nah, semisal ini mubtada adalah kalimat mubtada dan mubtada itu sendiri. Kisman adalah khabar dan dia marfu, alamat rafa'nya adalah al-alif. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Sama dengan kalau kita katakan apa? Al-mubtada, yakni aqsam. Mubtada itu terbagi-bagi.
Tidak kita katakan al-mubtada'una atau al-mubtada'ani ismani. Tidak kita katakan demikian. Taib. Makanya kita katakan bersesuaiannya mufrad dan mufrad pada khabar dan mubtada itu kalau khabarnya pada bentuknya isim apa? Di atas wazan isim fa'il, di atas wazan isim fa'il. Taib. Itu diingat-ingat saja sehingga nanti tidak terkaburkan. Kok katanya kalau mubtadanya isim mufrad maka khabarnya juga harus apa isim mufrad? Tidak begitu. Nah, tidak. Hanya itu saja kaidah-kaidah dasar yang kita ajarkan di pelajaran dasar. Semakin bertambah pembahasan maka akan terbuka sedikit demi sedikit. Baik. Di sini kita katakan ya, kata penulis fadhahiru ma taqaddama dzikruhu. Bahkan dhahir apa yang telah berlalu penyebutannya seperti Zaidun qaimun. Dan sebagaimana saya katakan tidak mesti orang atau bernyawa, bisa juga seperti benda mati. Qala al-qalamu jadidun. Pulpen adalah baru. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu adalah apa? Adalah mubtada. Jadidun khabar. Taib. Misalnya al-mayyitu ya, atau al-mayyitu haramun. Bangkai itu adalah haram. Bangkai itu adalah haram. Taib. Misalnya al-istighotsah, misalnya kalimat al-istighotsah ya. Al-istighotsah anwa'un. Istighotsah itu berjenis-jenis. Istighotsah mubtada, khabarnya adalah kalimat anwa'un. Istighotsah ya. Istighotsah anwa'un misalnya. Istighotsah memohon istighotsah itu berjenis-jenis. Istighotsah adalah mubtada, anwa' adalah khabar. Jadi tidak mesti kita bilang oh mubtada itu selain di awal kata dia juga harus dari orang kah, nama orang kah, atau benda bernyawa kah, seperti profesi. Tidak. Yang pokok sesuai kaidah isim di awal kata. Bisa? Naam. Seperti misalnya as-suqu, suku? Pasar ya, as-suqu ba'idun. Pasar itu adalah jauh. Naam. Yang pokok dia zahir. Jadi zahir apa yang bukan dhamir. Apakah dia mufrad atau musanna atau jama', yang pokok dia zahir ya. Nah, kemudian wal mutmaru isna asyara, dan domir mubtada dan domir ada 12. Itulah dia domir munfasil. Wa hiya ana wa nahnu anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hunna. Inilah yang kita katakan domir munfasil, ketentuannya harus senantiasa berada di awal kata. Marfu sebagai apa? Mubtada. Tidak bisa berada di akhir, kecuali kalau kapan diselingi kalimat illa. Ma qama illa huwa, ma qama illa ana. Tetapi kalau tidak ada illanya, tidak boleh kita katakan apa Muhammad huwa, tidak boleh. Harus apa? Huwa Muhammad. Karena itulah ketentuan dhamir munfasil. Dia harus senantiasa berada di awal kata, Taib ya.
nahnu qaulika ana qaimun, nahnu qaimuna wa ma asbah dzalik. Jadi mubtada gampang, mubtada yang bentuknya dhamir. Yang pokok kalau huwa di awal kata berarti dia adalah apa? Mubtada. Naam. Wallahu taala alam. Nanti perincian tentang mubtada secara terperinci, kemudian tentang khabar kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah taala. Ya. Wallahu taala alam, barakallahu fikum.